Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali bersama Wisnu Audio. Kali ini ada sebuah pasien, yaitu laptop mereknya Lenovo coy. Ini keadaannya minta digantikan keyboardnya karena sudah tidak berfungsi, alias berfungsi hanya sebagian saja. Terutama bagian power on ya, tidak bisa berfungsi. Ini kan sangat fatal ya. Oke, yang pertama kita bongkar dulu semua baut. Bautnya kita bongkar, terutama yang ini, yang terakhir kuncian untuk CD-ROM. Kita cabut CD-ROM-nya. Setelah itu kita cungkil dari sisi kanan dan kiri sekelilingnya. Di casing ini menggunakan kuku saja cukup, atau dengan benda yang tipis tapi tidak tajam. Oke, seperti ini. Sudah dicungkil, dicokel coy. Berhasil. Setelah terbuka, kita simpan saja itunya, tutupnya. Lalu kita buka ini soket LCD-nya. Soketnya kita buka. Lanjut buka juga baut untuk pengunci dari jack charger. Buka lagi baut berikutnya, itu adapter dari WiFi wireless ya. Seperti ini kita cabut, kita amankan. Lanjut kipas kita bongkar, juga soketnya seperti ini. Oke, lanjut juga ini kabel fleksibel harddisk dibuka, kabel fleksibel yang lainnya juga dibuka. Berikutnya harddisk kita copot bautnya. Setelah kita copot, baru dicabut ini harddisknya, sisihkan. Dan berikutnya ini jack untuk speaker kita cabut. Dan untuk soket ini baterai BIOS kita cabut juga, ini paling penting. Cabut seperti ini dengan hati-hati. Dan berikutnya lanjut pencopotan motherboard. Nah, seperti ini. Cabut coy. Jangan lupa ini nih soket dari fleksibel dari keyboard kita cabut juga. Oke, sudah dicopot seperti ini. Lanjut, yaitu dengan membuka kuncian ini. Kuncian ini berupa dari casing ya. Ini casing nih. Casing yang dilelehkan sehingga jadi kunci. Kita congkel saja, kita bongkar menggunakan cutter seperti ini. Semuanya yang mengunci, yang meleleh ini kita bongkar seperti ini. Oke, lanjut. Sudah semuanya dibongkar, kita buka juga baut untuk engsel dari LCD kiri dan kanan. Kita buka semuanya, bautnya ada 2. Jadi totalnya ada 4 buah baut tersebut. Dan maksudnya ini untuk membuka LCD supaya terpisah dari casing. Oke, kita cungkil seperti ini, kita renggangkan kiri dan kanannya, engselnya, lalu kita copot secara perlahan, pisahkan LCD-nya dari casing. Nah, seperti ini. Kalau sudah copot kan aman, LCD tidak akan terganggu. Oke, sampai di sini mungkin bisa dipahami. Kita lanjut untuk pengerjaan selanjutnya. Langkah selanjutnya yaitu membuka penutup. Nih, ini plat dari besi nih, kaleng. Kita buka plat penutup dari keyboard. Seperti ini kita cungkil saja dengan benda yang tipis, yang pipih seperti obeng. Oke, satu persatu sampai copot semuanya. Lanjut. Nah, di sini masih ada langkah berikutnya, yaitu mencabut. Ini bagian dari keyboard. Kita congkel dulu sama ini, biasa sama obeng lah, yang min. Obeng min coy. Setelah terbongkar, lanjut kembali untuk menyamakan antara keyboard yang pertama dan keyboard yang baru. Pastikan kita order ataupun beli secara online ataupun memiliki stok barangnya sama.
tipenya sama, pasti ukurannya juga pasti sama sesuai. Karena beda tipe pasti beda bentuk ya. Apalagi berkaitan dengan soket. Nah, seperti ini. Ini sesuai tipenya. Tapi kita bongkar dulu lebih dahulu dari keyboard yang pertama. Ini ada pelindung plastiknya sebagai pelindung debu. Kita buka juga kabel fleksibelnya. Karena kalau tidak dibuka tidak bisa membongkar ini yang hitam. Yaitu pelindung berupa plastik ya, ataupun mungkin ini tergolong mika apa gimana ya, sedikit keras ya, mungkin ini plastik lah, kita katakan aja ini plastik. Kita sebet, kita bongkar seperti ini, kita buka dan nanti lanjut dipindahkan ke keyboard yang baru. Nah, seperti ini gunanya untuk melindungi debu, melindungi mesin dari debu. Seperti ini kita kunci pakai solder, dipanaskan terlebih dahulu, kita lelehkan di titik-titik. Nah, titik-titik yang ada casingnya, tonjolan casing ini seperti ini, plastik ya, kita lelehkan sedikit saja semuanya yang ada tonjolan kita lelehkan dengan solder. Nah, berikutnya kita copot ini untuk double tip bawaan dari keyboard yang baru, kita tempelkan seperti ini sesuai dengan garis, maksudnya ini ada panduannya. Nah, seperti ini ditempelkan, direkatkan dengan kuat supaya rapi, tidak terlipat dengan sembarangan karena di sini kan berkaitan dengan baut. Sesuaikan lipatan dari kabel fleksibelnya dengan fleksibel yang pertama alias keyboard originalnya harus sama. Kenapa? Karena nanti kalau tidak sama kita akan kesulitan untuk mencepit atau memasukkan kepada soket itu sendiri. Nah, seperti ini kita samakan saja. Langsung saja seperti ini, masukkan ke sela-sela plat ini, plat pelindung. Nah, seperti ini kan seperti originalnya, dan kita masukkan lagi LCD. LCD kita kunci lagi dengan bautnya, yaitu baut di engsel. Setelah itu baru pasang baut di motherboard. Baut ini baut untuk charger. Lanjut soket ini, soket keyboard kita pasang, kita kunci seperti ini, rata ya, rapih, sejajar. Setelah itu pasang juga kipasnya, jangan sampai lupa karena kipas ini sangat penting bagi kelangsungan hidup prosesor, karena prosesor itu sangat panas. Lanjut ini bagian wifi, kita baut lagi, kita pasang di tempat yang semestinya. Lanjut harddisk dipasang lagi, dan juga ini untuk speaker kita pasang. Speaker soketnya di sini dipasang ya. Setelah itu lanjut untuk soket ini baterai BIOS yang 3,7 volt kalau nggak salah. Lanjutkan dengan pemasangan baterai. Di sini ada soketnya untuk baterai, ada beberapa kabel yang warna-warni ini. Ini soketnya tidak akan terbalik lah, karena sesuai dengan bentuk. Nah, seperti ini, masukkan sampai bunyi klik sedikit, terkunci dengan rapih. Nah, kita coba dulu sebelum ditutup casing. Coba dulu. Nah, ini menyala pertanda koneksi dengan baterai bagus. Setelah itu baru dibaut biar aman, tidak copot. Kita tutup ini casingnya. Casing belakang kita tutup, pastikan semuanya tidak ada yang ketinggalan, soket-soket. Yang terakhir ini pengunci utama. Setelah itu lanjutkan untuk pengetesan apakah ini keyboardnya berjalan. Kita tekan power on. Nah, alhamdulillah menyala coy, menyala. Lihat ini ada tanda putih seperti itu bercahaya, pertanda ini koneksi sudah bagus. Nah, ini barusan terlihat. Nah, layar pun menyala, Lenovo kembali menyala, insya Allah berfungsi dengan baik. Oke, seperti itu cara ataupun tutorial untuk
penggantian keyboard pada laptop Lenovo. Jangan lupa like, comment, and share-nya, dan semoga apa yang saya sharing kali ini di channel Wisnu Audio bermanfaat. Jangan lupa ya, subscribe channel Wisnu Audio. Oke, subrek coy, subrek. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.